Kita harus menempuh anak tangga ini sampai ke puncak itu ya. Tuh keranya ada dua di sini nih. Banyak sahabat sekalian tuh. Kita disambut oleh para monyet-monyet ini ya. Kita sudah nyampe di puncak Kawah Galunggung dan menjadi fenomena alam tersendiri yang menjadi sorotan dunia ketika terjadi letusan tahun 1982. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, selamat datang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di vlog saya. Pagi hari ini saya lagi berada di area objek wisata Gunung Galunggung ya, dimana Gunung Galunggung ini merupakan salah satu gunung Merapi yang berada di sekitar kawasan Tasikmalaya. Sekarang saya lagi berada di area parkir trek menuju ke puncak kawah Gunung Galunggung. Area trek ini merupakan salah satu akses menuju ke puncak kawah. Startnya dimulai dari sini, kemiringan nyaris 45 derajat ya sahabat sekalian. Kita akan menuju ke sana. Bentuknya merupakan tangga ya, dan ini tangga ini berjumlah sekitar 620 anak tangga. Kita coba start dari sini ya sahabat sekalian. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ketinggiannya sekitar 2167 mdpl ya. Dan jarak Gunung Galunggung ini dari kota Tasikmalaya sepanjang 17 km. Kita harus menempuh anak tangga ini sampai ke puncak itu ya. Sekarang kita nyampe di shelter atau pos 3 ya. Kita istirahat dulu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita melihat view ke arah sana ya, kita tadi masuk dari sana, pos penjagaan, dan di lokasi sekitar gunung itu ya, atau bukit yang bisa kita lihat di sana ada pemandian air panas ya sahabat sekalian, dan sumber airnya dari gunung ini. Saya pernah beberapa tahun yang lalu menjelajahi trek dari area Cipanas ya menuju ke kaki Galunggung ini. Kalau dulu itu pohon-pohon kaliandra di sepanjang bukit itu masih kecil-kecil dan masih aman kayaknya untuk dilewati. Kalau sekarang barangkali jangan sendirian ya kalau ingin menjajal trek dari Cipanas ke gunung ini, karena banyaknya kera ya, itu biasanya bergerombol. Itu sangat berbahaya kalau kita berjalan sendirian. Tuh keranya ada dua di sini nih. Banyak sahabat sekalian tuh. Kita disambut oleh para monyet-monyet ini ya. Cuaca berkabut dan sekarang jam menunjukkan pukul 9. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita sudah nyampe di puncak Kawah Galunggung. Ini tangga yang ke 620 ya. Kita tadi berjalan dari bawah, dari ujung sana
sampai ke puncak ini. Lumayan tanjakannya sangat terjal ya. Kita coba jalan keliling di area lokasi puncak Kawah Galunggung ini. Coba kita lihat ke bawah. Tidak terlihat jelas ya karena memang kabutnya sangat tebal. Kita penasaran melihat seperti apa kondisinya di puncak itu. Mungkin view-nya lebih bagus. Kita akan lihat kembali seputar kawasan Kawah Gunung Galunggung ini ya sahabat sekalian. Subhanallah, kalau kita melihat Kawah Gunung Galunggung ini menjadi obat penyegar setelah kita lelah menanjak menaiki tangga sebanyak 620 anak tangga. Udara di sini sebetulnya sangat sejuk dan menyegarkan. Suguhan pemandangan khas pegunungan, tebing hijau, dan rimbunnya pepohonan. Allahu Akbar, Maha Besar Allah. Inilah pusat letusan terakhir yang terjadi dari mulai bulan April, tepatnya tanggal 5 tahun 1982, berakhir 8 Januari 1983. Dari lubang inilah dimuntahkan batu awan panas, disusul erupsi vulkanik dan semburan lava pijar sangat tinggi. Letusan ini tingginya mencapai 30 km. Fenomena alam ini semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai langit dan bumi, dan Allah lah yang menentukan terjadinya letusan sehingga menyisakan atau meninggalkan lubang sebesar ini yang sekarang menjadi danau ya sahabat. Itu ujung tengah itu merupakan pusat daripada letusan ya. Dari sana disemburkan lava panas. Saya membayangkan dari lubang ini berjuta-juta kubik material abu vulkanik, lava dan magma melumpuhkan dan mengubur 3 kecamatan ya sahabat sekalian, dan menjadi fenomena alam tersendiri yang menjadi sorotan dunia ketika terjadi letusan tahun 1982 sampai 1983 dengan durasi waktu cukup lama, sekitar 9 bulan, dan sangat jarang sekali Gunung Merapi mengalami letusan selama 9 bulan ya sahabat sekalian. Dan kondisi lubang sebesar ini sekarang dimanfaatkan oleh masyarakat di sini. Biasanya dipenuhi oleh para pemancing ya sahabat sekalian, karena di danau ini banyak sekali ikannya. Hanya mungkin kebetulan sekarang masih sepi, tapi sebenarnya kalau kita bisa turun ke sana, cuman kondisinya tidak memungkinkan ya. Sekarang cuacanya kurang baik. Itu udah terlihat ada orang yang ingin memancing. Hanya barangkali sekarang cuacanya lagi buruk, hingga yang datang ke sini untuk memancing ikan berkurang. Dulu ketika gunung ini meletus sahabat sekalian tahun 82, saya masih teringat betul di daerah saya yang kebetulan lokasi tempat tinggal saya sebetulnya bukan di daerah Tasikmalaya, hanya lokasi tempat tinggal saya jauhnya atau jaraknya relatif dekat dengan keberadaan Gunung Galunggung ini. Dan saya masih teringat betul ketika letusan gunung ini terjadi, lahan pertanian dan permukiman di kampung saya luluh lantah. Dan kebetulan waktu itu di
di kampung saya para petani lagi bagus-bagusnya atau lagi semangat-semangatnya menanam jeruk ya, jeruk Garut, dan itu merupakan primadona hasil pertanian ketika waktu itu. Dan dampak dari letusan Gunung Galunggung ini semua musnah, luluh lantah, dan sampai sekarang baru bisa ingin bangkit kembali. Sahabat sekalian, setelah kita melihat fenomena alam ini, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa kecilnya kita di hadapannya. Semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian tayangan video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan kalian like dan subscribe, share ke media sosial lainnya biar channel ini lebih berkembang lagi dan bisa kembali menampilkan konten-konten terbaru lainnya. Semoga tayangan video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.